Halo teman-teman semua, pernahkah kalian berpikir bagaimana cara kerja teleskop? Untuk menentukan jadwal awal puasa Ramadan atau perayaan Idul Fitri, kita akan melihat perwakilan lembaga pemerintah menyaksikan hilal atau bulan menggunakan teleskop. Kita mungkin pernah berpikir bagaimana bulan yang jauh di luar angkasa bisa diamati oleh teleskop yang dekat dengan kita di bumi. Nah, agar pertanyaan tadi terjawab, kita akan membahas materi ini secara lengkap di video ini. Jadi, di video ini kita akan belajar tentang alat-alat optik. Simak terus videonya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Serly Salma Naharani. Apa kabar teman-teman? Hari ini kita akan belajar pelajaran fisika tentang alat-alat optik. Sebelum kita memulai materi, alangkah baiknya mari kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alat optik merupakan alat yang memanfaatkan cahaya, hukum pemantulan, dan pembiasan cahaya untuk membentuk bayangan dari suatu benda. Alat optik berupa prisma, lensa, dan cermin sebagai komponen atau bagian utamanya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa alat optik yaitu alat yang bekerja sesuai dengan prinsip cahaya. Berkat alat optik ini jugalah manusia dapat menjalankan aktivitas sehari-harinya dengan mudah. Alat optik terdiri dari dua macam, alat optik alamiah dan alat optik buatan. Alat optik alamiah tentu saja adalah mata kita. Sedangkan alat optik buatan adalah alat-alat optik yang dibuat oleh manusia seperti kacamata, kaca pembesar atau lup, mikroskop, kamera, dan masih banyak lagi. Jadi, alat optik pertama kali yang akan kita bahas adalah mata. Mata kita tersusun dari beberapa bagian, seperti otot mata, kornea, iris, pupil, aqueous humor, lensa mata, vitreous humor, bintik buta, saraf mata, bintik kuning, retina, koroid, dan sklera. Nah teman-teman, inilah rangkuman bagian-bagian mata dan fungsinya. Nomor 1, menunjukkan otot mata yang berfungsi mengatur gerakan bola mata. Yang kedua adalah kornea yang menerima rangsangan cahaya dan meneruskannya ke bagian mata yang lebih dalam. Nomor 3 merupakan iris atau selaput pelangi. Iris berfungsi memberi warna pada mata dan mengatur besar kecilnya pupil. Yang keempat, pupil yaitu celah yang mengatur jumlah cahaya yang masuk ke mata. 5. Aqueous humor berfungsi membiaskan cahaya dan menjaga bentuk bola mata. Berikutnya, lensa mata berupa lensa cembung atau lensa positif yang berfungsi mengatur pembiasan cahaya yang masuk ke mata dan memfokuskan cahaya agar bayangan jatuh pada bintik kuning. Nomor 7 adalah vitreous humor, berguna untuk menyokong lensa dan menjaga bentuk bola mata. 8. Bintik buta, yang berfungsi menangkap dan meneruskan rangsangan cahaya ke otak. 9. Saraf mata, berfungsi meneruskan rangsangan cahaya ke otak. Selanjutnya, bintik kuning sebagai tempat jatuhnya bayangan. 11. Retina, yaitu layar untuk menangkap bayangan yang dibentuk oleh lensa mata. Yang ke-12 ada koroid yang berfungsi mengalirkan oksigen dan nutrisi ke retina. Yang terakhir ada sklera, melindungi dan mempertahankan bentuk bola mata. Alat optik yang kedua adalah kacamata. Kacamata merupakan alat optik buatan manusia yang digunakan untuk membantu penglihatan pada seseorang yang mengalami cacat mata, baik itu rabun jauh, rabun dekat, ataupun silindris. Kacamata terdiri dari lensa dan frame sebagai penyangga lensa. Kacamata berfungsi mengatur bayangan agar dapat jatuh tepat di retina, dengan cara menjauhkan titik jatuh pada bayangan penderita rabun jauh dan mendekatkan bayangan penderita rabun dekat. Jauh atau dekatnya bayangan terhadap lensa bergantung pada letak benda dan jarak fokus lensa tersebut. Hubungan tersebut dapat diketahui melalui hubungan secara sistematis sebagai berikut ini. 1/S ditambah 1/S aksen sama dengan 1/F, di mana S sebagai jarak benda ke cermin, S aksen sebagai jarak bayangan ke cermin, F sebagai fokus. Selain itu,
kamu perlu mengetahui bahwa lensa memiliki kekuatan atau daya lensa. Kekuatan atau daya lensa ini adalah kemampuan lensa dalam memfokuskan sinar yang datang agar sejajar dengan lensa. Hubungan antara jarak fokus dan kekuatan lensa dirumuskan dengan P sama dengan 1 per F, F dalam M, atau P sama dengan 100 per F, F dalam cm. Alat optik yang ketiga adalah loop atau kaca pembesar. Alat loop atau kaca pembesar merupakan lensa cembung yang berfungsi untuk mengamati benda-benda kecil yang tidak tampak mata, sehingga bisa tampak jelas dan lebih besar. Seperti yang kamu ketahui, lensa cembung ini mampu membentuk bayangan maya yang diperbesar jika benda tersebut berada di antara titik fokus dari lensa loop. Alat optik yang keempat adalah kamera. Kamera adalah alat yang digunakan untuk menghasilkan bayangan fotografi pada film. Selain digunakan untuk mengambil gambar, kamera ini juga dapat digunakan untuk merekam suatu kejadian atau aktivitas tertentu, seperti orang berjalan, menari, tertawa, dan sebagainya. Kamera ini bekerja seperti pada mata kita. Nah, komponen-komponen dasar penyusun kamera hampir sama dengan mata kita. Berikut ini merupakan bagian-bagian kamera. Nah, fungsi dari bagian-bagian kamera adalah sebagai berikut. Di sini terdapat bagian-bagian kamera berserta fungsinya. Yang pertama, lensa cembung yang berfungsi mengatur agar cahaya yang masuk dapat diterima dengan baik oleh film. Yang kedua, ada diafragma yang berfungsi mengatur jumlah cahaya yang masuk ke kamera. Yang ketiga, ada plat film yang berfungsi sebagai tempat bayangan dan menghasilkan gambar negatif, yaitu gambar yang berwarna tidak sama dengan aslinya. Yang keempat, ada prisma yang berfungsi membelokkan cahaya sehingga dapat berputar mengelilingi bagian dalam kamera agar fotografer dapat melihat gambar aktual yang akan diambilnya melalui lensa kamera. Yang kelima, ada shutter yang berfungsi memungkinkan lewatnya cahaya melalui lensa dalam waktu yang singkat. Dan yang keenam, ada apertur yang berfungsi mengatur besar kecilnya diafragma. Alat optik yang kelima adalah mikroskop. Mikroskop digunakan untuk melihat benda-benda yang sangat kecil atau benda yang tidak bisa dilihat langsung oleh mata. Contohnya bakteri. Mikroskop dapat memperbesar sampai bayangan ratusan, bahkan sampai ribuan kali lipat. Mikroskop menggunakan dua lensa cembung yang disebut dengan lensa okuler dan lensa objektif. Lensa okuler posisinya di dekat mata, sedangkan lensa objektif lensanya di bawah objek yang diamati. Di bawah meja preparat atau meja untuk meletakkan objek terdapat diafragma dan cermin. Diafragma berfungsi untuk mengatur banyaknya cahaya yang masuk, sedangkan cermin berfungsi untuk memantulkan cahaya ke arah yang sedang diamati. Cahaya yang dibiaskan oleh lensa objektif akan membentuk bayangan yang nyata dan diperbesar. Selanjutnya, bayangan dari lensa objektif akan diperbesar lagi oleh lensa okuler. Alat optik terakhir yang akan kita bahas adalah teleskop atau teropong. Teropong atau teleskop digunakan untuk mengamati benda-benda yang jauh seperti bulan dan bintang. Teropong dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama, teropong bias, tersusun dari dua lensa cembung yaitu lensa objektif dan lensa okuler. Cahaya yang masuk ke lensa objektif akan dibiaskan. Bayangan yang dihasilkan oleh lensa objektif kemudian diperbesar oleh lensa okuler. Yang kedua, teropong pantul, tersusun dari cermin cekung, cermin datar, dan lensa okuler. Cahaya yang masuk ke dalam teropong akan dikumpulkan oleh cermin cekung di ujung tabung. Cahaya dari cermin cekung kemudian dipantulkan oleh cermin datar ke lensa okuler. Fungsi lensa okuler adalah memperbesar bayangan benda. Nah, dari materi-materi yang sudah kita bahas tadi, pastinya kalian sudah paham dong. Yuk langsung saja kita ke pembahasan soal. Contoh soal yang pertama. Sebuah mobil mengalami percepatan konstan 3,2 meter per second kuadrat dari keadaan diam. Ketika mobil telah menempuh jarak 40 meter, kelajuan mobil tersebut adalah A. 6 meter per second, B. 8 meter per second, C. 12 meter per second, D. 12,5 meter per second, E. 16 meter per second. Dari pertanyaan di atas dapat diketahui bahwa A-nya adalah 3,2 meter per second kuadrat, S-nya 40 meter.
F0-nya adalah 0. Yang ditanyakan adalah Ft. Maka jawabannya Ft kuadrat sama dengan F0 kuadrat dikali 2 dikali A dikali S. Maka Ft kuadrat sama dengan 2 dikali 40 dikali 3,2. Hasilnya 256. Kemudian kita akarkan, maka Ft sama dengan 16 meter per second. Jadi pilihan yang benar adalah E. Mudah sekali bukan? Mari kita lanjut ke contoh soal nomor 2. Sebuah paku dengan panjang 3 cm terletak 40 cm di depan cermin cekung berjari-jari 40 cm. 1. Bayangan terletak 40 cm di depan cermin. 2. Bayangan diperbesar. 3. Bayangan bersifat nyata. 4. Fokus cermin ini adalah 40 cm. Pernyataan yang benar ditunjukkan oleh nomor A. 4, B. 1 dan 3, C. 2 dan 4, D. 1, 2 dan 4, E. 1, 2, 3, dan 4. Dari pertanyaan di atas dapat kita ketahui bahwa H-nya adalah 3 cm, S-nya 40 cm, dan R-nya adalah 40 cm. Yang ditanyakan adalah A. S-aksennya, B. M-nya, C. Sifat bayangan, dan D-nya adalah F. Yang pertama kita akan mencari F terlebih dahulu. Untuk rumusnya R sama dengan 2F. 40 sama dengan 2F. Maka 40 per 2 sama dengan F. F sama dengan 20 cm, maka F-nya adalah 20 cm. Yang kedua, kita akan mencari jarak bayangan. Maka 1 per F sama dengan 1 per S ditambah 1 per S aksen. 1 per S aksen sama dengan 1 per 40 ditambah 1 per S aksen. 1 per S aksen sama dengan 1 per 20 dikurang 1 per 40. 1 per S aksen sama dengan 1 per 40, maka S aksennya adalah 40 cm. Kemudian yang ketiga, kita akan mencari sifat bayangan. Untuk S aksennya itu atau sifat bayangannya adalah plus atau positif, maka bayangannya nyata. Terus yang terakhir kita akan mencari M-nya. M sama dengan S aksen per S. Jadi 40 per 20, maka M-nya adalah 2. Itu diperbesar. Jadi untuk jawabannya adalah D, 1, 2, dan 4. Yuk kita lanjut ke contoh soal nomor 3. Contoh soal yang ketiga. Panjang gelombang laser yang dihasilkan sebuah pemutar CD saat merambat di udara adalah 750 nanometer. Jika cepat rambat cahaya di udara, C sama dengan 3 dikali 10 pangkat 8 meter per second, cepat rambat dan panjang gelombang laser tersebut setelah memasuki plastik CD yang indeks biasanya N sama dengan 1,50 berturut-turut adalah A. 2 dikali 10 pangkat 7 meter per second dan 500 nanometer. B. 2 kali 10 pangkat 7 meter per second dan 650 nanometer. C. 2 kali 10 pangkat 8 meter per second dan 500 nanometer. D. 2 kali 10 pangkat 8 meter per second dan 800 nanometer. E. 5 kali 10 pangkat 8 meter per second dan 800 nanometer. Dari soal di atas dapat kita ketahui bahwa V1 atau C-nya adalah 3 kali 10 pangkat 8 meter per second, lambda 1-nya 750 nanometer, N1-nya adalah 1, dan N2-nya adalah 1,5. Yang ditanya adalah V2 dan lambda 2. Untuk jawabannya, kita akan mencari V2 terlebih dahulu. Rumusnya N1 per N2 dikali V1 sama dengan 1 per 1,5 dikali 3 kali 10 pangkat 8. Hasilnya 2 kali 10 pangkat 8 meter per second. Dan lambda 2-nya N1 per N2 dikali lambda 1 sama dengan 1 per 1,5 dikali 750 nanometer, maka hasilnya 500 nanometer. Jadi jawabannya adalah C. Yuk lanjut soal nomor 4. Contoh soal nomor 4. Seberkas sinar datang dari udara ke suatu cairan melalui dinding kaca. Diketahui indeks bias kaca adalah 1,5. Jika sinar itu jatuh dari udara pada permukaan kaca dengan sudut datang 60 derajat dan keluar dari sisi kaca yang lain lalu masuk ke cairan dengan sudut bias 30 derajat, indeks bias cairan itu adalah A. 0,5, B. 1, C. 0,5 akar 3, D. akar 3, E. 1,5 akar 3. Dari soal di atas dapat kita ketahui bahwa N1-nya adalah 1 yaitu udara, N2-nya adalah 1,5, delta 1-nya adalah 60 derajat, dan delta 2-nya adalah 30 derajat. Yang ditanyakan adalah N3. Maka jawabannya N1 dikali sin delta 1 sama dengan N2 dikali sin delta 2 sama dengan N3 dikali sin delta 3. Maka N1 dikali sin delta 1 sama dengan N2 dikali sin delta 2. Maka sin delta 2 sama dengan N1 per N2 dikali sin delta 1 sama dengan 1 per 1,5 dikali sin 60 derajat. Maka sin delta 2 sama dengan 1 per 2 akar 3
per 1,5, maka hasilnya 1/3 akar 3. Kemudian N2 dikali sin delta 2 sama dengan N3 dikali sin delta 3. N3 sama dengan sin delta 2 per sin delta 3 kali N2 sama dengan 1/3 akar 3 per sin 30 derajat dikali 1,5. Maka 1/2 akar 3 per 1/2, maka N3 hasilnya akar 3. Jadi jawabannya adalah D. Contoh soal nomor 5. Dalam sebuah tabung yang diisi ether, yaitu indeks bias N sama dengan 1,36, jarak antara permukaan cairan dengan alas tabungnya adalah 17 cm. Jika kita memandang secara tegak lurus dari permukaan, jarak antara alas tabung dan permukaan cairan adalah A. 8,5 cm, B. 10 cm, C. 12,5 cm, D. 15 cm, E. 17 cm. Dari soal di atas dapat kita ketahui bahwa N ethernya adalah 1,36, hanya adalah 17 cm. Yang ditanyakan adalah H aksen. Maka jawabannya H aksen H per N sama dengan 17 per 1,36. Maka hasilnya 12,5 cm. Jadi jawabannya adalah C. Yuk lanjut ke soal nomor 6. Selanjutnya ada soal nomor 6, yaitu Dodi sedang menyelam di kolam renang pada kedalaman 0,5 meter dari permukaan air. Sementara itu, Doni yang berbaring di atas papan loncat kolam renang berada 3,5 meter di atas permukaan air. Jika diketahui N udara adalah 1 dan N air adalah 4/3, jarak antara Dodi dan Doni menurut Dodi adalah A. 3,5 meter, B. 4 meter, C. 4,5 meter, D. 5,2 meter, E. 5,5 meter. Dari soal yang di atas dapat kita ketahui bahwa H-nya adalah 3,5 meter, N airnya adalah 4/3, H airnya adalah 0,5 meter. Yang ditanyakan adalah H total. Maka jawabannya H total sama dengan H ditambah H air, sama dengan H dikali N air ditambah H air. Maka 3,5 dikali 4/3 ditambah 0,5 sama dengan 4,67 ditambah 0,5. H totalnya adalah 5,17 meter. Kita bulatkan jadi 5,2 meter. Jadi jawabannya adalah D. Yuk lanjut ke soal nomor 7. Soal nomor 7. Di atas suatu permukaan kaca terdapat lapisan udara N sama dengan 1,33. Seberkas cahaya menembus batas permukaan kaca udara tersebut dan mulai mengalami pemantulan internal total pada sudut datang 53 derajat. Indeks bias kaca yang dipakai adalah tan 30 derajat sama dengan 3/4. A. 1,43, B. 1,55, C. 1,66, D. 1,8, dan E adalah 1,82. Dari soal di atas dapat kita ketahui bahwa bidang batas kaca air atau delta 1-nya adalah 53 derajat, sedangkan delta 2-nya adalah 90 derajat, di mana itu adalah total internal pemantulan. N2-nya adalah 1,33, yang ditanyakan adalah N1-nya. Maka jawabannya N1 dikali sin delta 1 sama dengan N2 dikali sin delta 2. N1 sama dengan sin delta 2 dibagi sin delta 1 dikali N2 sama dengan sin 90 derajat dibagi sin 53 derajat dikali 1,33 sama dengan 1/0,8 dikali 1,33. Maka N2 jawabannya adalah 1,66. Jadi jawabannya adalah C. Yuk lanjut ke soal nomor 8. Soal nomor 8. Sebatang lilin diletakkan pada jarak 6 cm di depan lensa cembung. Jarak lilin dan bayangan yang terbentuk adalah 30 cm. Jika sifat bayangan yang terbentuk sejati, terbalik dan diperbesar, perbesarannya adalah A. 3 kali, B. 4 kali, C. 5 kali, D. 6 kali, dan E adalah 7 kali. Diketahui S-nya 6 cm, sedangkan X-nya adalah 30 cm. Yang ditanyakan adalah M-nya. Maka jawabannya M sama dengan S aksen per S sama dengan X min S per S sama dengan 30 dikurang 6 per 6. Hasilnya 4 kali. Jadi jawabannya adalah B. Mudah sekali bukan? Yuk kita lanjut ke soal nomor 9. Soal nomor 9. Jarak sebuah benda ke suatu lensa cembung adalah 100 mm. Bayangan tinggi yang terbentuk adalah 2 kali tinggi transformasi. Untuk membuat bayangan benda menjadi 5 kali tinggi benda bumi, jarak benda ke lensa harus diubah menjadi A. 80 mm, B. 75 mm, C. 70 mm, D. 65 mm, E. 60 mm.
Diketahui S1-nya adalah 100 mm, H1-nya adalah 2H, dan H2-nya adalah 5H. Yang ditanyakan adalah S2, maka jawabannya S aksen per S sama dengan H aksen per H. Kita dapatkan S aksen 1 sama dengan 2 S1, S aksen 2 sama dengan 5 S2. Selanjutnya kita gunakan rumus 1 per F1 sama dengan 1 per F2. 1 per 2 S1 ditambah 1 per S1 sama dengan 1 per 5 S2 ditambah 1 per S2. Sama dengan 3 per 2 S1 sama dengan 6 per 5 S2. S2 sama dengan 6 dikali 2 per 3 kali 5 dikali S1 sama dengan 12 per 15 dikali 100. Maka didapatkan hasilnya adalah 80 mm. Jadi jawabannya adalah A. Seseorang dapat melihat dengan jelas paling jauh adalah 2 meter dan paling dekat 50 cm. Agar dapat melihat dengan jarak normal pada jarak tak berhingga dan pada jarak dekat 25 cm, orang tersebut harus menggunakan kacamata dengan ukuran A minus 0,5 dioptri dan plus 2,0 dioptri, B minus 0,5 dioptri dan plus 2,5 dioptri, C minus 1,5 dioptri dan plus 2,5 dioptri, D minus 1,5 dioptri dan plus 4,0 dioptri, E minus 1,5 dioptri dan plus 2,0 dioptri. Diketahui PP sama dengan 2 meter, kita ubah menjadi cm berarti 200 cm. PR sama dengan 50 cm dan SN adalah 25 cm. Yang ditanyakan adalah P1 dengan lensa cekung dan P2 dengan lensa cembung. Jawabannya, yang pertama kita akan mencari kekuatan lensa cekung. P sama dengan minus 100 per PR sama dengan minus 100 per 200, hasilnya adalah minus 0,5 dioptri. Yang kedua, kita akan mencari kekuatan lensa cembung. P sama dengan minus 100 per SN dikurang 100 per PP, sama dengan minus 100 per 25 dikurang 100 per 50, hasilnya 2 dioptri. Jadi jawabannya adalah A. Mudah sekali bukan? Yuk lanjut ke soal nomor 11. Soal nomor 11. Seorang petugas pemilu mengamati keaslian kertas suara dengan menggunakan lup berkekuatan 10 dioptri. Jika orang tersebut memiliki titik dekat mata 30 cm dan ingin memperoleh pembesaran angular maksimum, kertas suara ditempatkan di depan lup pada jarak A 5,5 cm, B 6,5 cm, C 7,5 cm, D 8,5 cm, dan E 9,5 cm. Dari soal di atas diketahui P-nya adalah 10, SN-nya adalah 30 cm. Yang ditanya adalah S. Untuk jawabannya, F sama dengan 100 per P sama dengan 100 per 10 sama dengan 10 cm. M-nya SN per F plus 1 sama dengan 30 per 10 ditambah 1 sama dengan 4 kali. Jarak benda dengan loop, S sama dengan S aksen per M sama dengan 30 per 4 sama dengan 7,5 cm. Jadi jawabannya adalah C. Itu mudah sekali bukan? Yuk lanjut ke soal nomor 12. Soal nomor 12, sinar sejajar datang pada sebuah cermin cekung sferis dibantulkan tidak semua tepat menuju ke satu fokus pada sumbu utama, melainkan agak menyebar pada arah sejajar sumbu utama cermin cekung. Cacat tersebut disebabkan oleh bentuk permukaan cermin dan disebut A. Aberasi kromatis, B. Aberasi sferis, C. Distorsi, D. Astigmatis, E. Polarisasi. Jawabannya, cacat yang disebutkan ciri-ciri pada soal dikenal dengan penyakit aberasi sferis. Jawabannya, cacat yang disebutkan ciri-ciri pada soal dikenal dengan penyakit aberasi sferis. Soal nomor 13. Seorang siswa berkacamata negatif sedang memeriksa amoeba di bawah mikroskop dalam keadaan mata tak berakomodasi. Untuk mendapatkan perbesaran maksimal tanpa pengganti lensa, yang harus dilakukan siswa tersebut adalah A. Menggeser lensa objektif menjauhi objek tanpa mengubah jarak lensa objektif dan okuler agar bayangan oleh lensa okuler jatuh di titik jauh mata. B. Menggeser lensa objektivitas tanpa mengubah objektivitas objektif dan okuler agar bayangan oleh lensa okuler jauh lebih dekat dari titik jauh mata. C. Menggeser lensa okuler selesai lensa objektif agar bayangan lensa objektif jatuh di titik fokus lensa okuler. D. Menggeser lensa okuler menjauhi lensa objektif agar bayangan lensa objektif jatuh di titik fokus lensa okuler. E. Menggeser lensa objektif dan lensa okuler saling menjauhi agar bayangan lensa okuler jatuh di titik fokus lensa okuler. Jadi jawabannya
Untuk mendapatkan perbesaran maksimal tanpa penggantian lensa, yang harus dilakukan siswa tersebut adalah menggeser lensa objek tanpa mengubah lensa objektif dan okuler agar bayangan lensa okuler jatuh lebih dekat dari titik jauh mata. Jadi jawabannya adalah B. Yuk lanjut ke soal nomor 14. Soal nomor 14, seorang dengan mata normal menggunakan mikroskop dengan mata berakomodasi maksimum itu berarti A. Bayangan lensa objektif 25 cm di belakang lensa. B. Bayangan lensa objektif tak terhingga. C. Bayangan lensa okuler tak hingga. D. Bayangan lensa okuler 25 cm di depan. E. Bayangan lensa okuler 25 cm di belakang. Mata normal menggunakan mikroskop dengan berakomodasi maksimum berarti yang pertama, bayangan yang dilihat selalu bayangan maya yang dibentuk oleh okuler. Yang kedua, karena bayangannya maya, maka letak bayangan di depan lensa, yaitu searah dengan arah datangnya cahaya. Yang ketiga, karena berakomodasi maksimum, berarti bayangan terletak pada jarak 25 cm dari mata. Jadi jawabannya adalah E. Yuk lanjut ke soal nomor 15. Soal nomor 15. Bayangan dari sebuah benda yang dibentuk oleh cermin cembung adalah A. Selalu di belakang cermin. B. Selalu diperbesar. C. Kadang-kadang diperkecil. D. Kadang-kadang terbalik. E. Kadang-kadang nyata. Jawabannya, bayangan yang dihasilkan oleh cermin cembung selalu maya, tegak, dan diperkecil dengan letak bayangan di belakang cermin. Jadi jawabannya A. Yuk lanjut ke soal nomor 16. Soal nomor 16. Seberkas cahaya sejajar dijatuhkan pada sebuah lensa cekung. Pada lensa, berkas cahaya tersebut mengalami A. Pembiasan sehingga sinar menyebar. B. Pemantulan sehingga sinar menyebar. C. Pembiasan sehingga sinar mengumpul. D. Pemantulan sehingga sinar mengumpul. E. Pembiasan tetapi sinarnya tetap sejajar. Jawabannya, cermin dapat memantulkan cahaya sedangkan lensa dapat membiaskan cahaya. Lensa cekung bersifat menyebarkan cahaya sehingga disebut juga sebagai lensa divergen. Jawabannya adalah A. Mudah sekali bukan? Yuk kita lanjut ke soal nomor 17. Soal nomor 17. Sebuah benda dapat terlihat oleh mata kita karena A. Terjadi pembiasan cahaya. B. Benda berukuran besar. C. Benda berada di tempat terang. D. Berkas cahaya dipantulkan ke mata. E. Benda berukuran kecil. Jawabannya, berdasarkan ada tidaknya cahaya pada benda dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu benda sumber cahaya dan benda gelap. Sumber cahaya adalah benda yang memiliki sumber cahaya sendiri, seperti matahari, lilin, lampu, dan sebagainya. Benda gelap dapat kita lihat karena sebagian sinar dari sumber cahaya, seperti lampu atau cahaya matahari yang mengenai benda dipantulkan masuk ke mata. Soal nomor 18, sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin datar adalah A. Maya, tegak, diperbesar. B. Maya, tegak, menghadap terbalik dengan benda. C. Nyata, terbalik, sama besar. D. Nyata, tegak, menghadap terbalik. E. Nyata, tegak, diperkecil. Jawabannya, beberapa sifat bayangan yang terbentuk oleh cermin datar. Yang pertama maya, yang kedua sama besar dengan benda, yang ketiga menghadap terbalik dengan benda, yang keempat tegak, yang kelima jarak bayangan dengan benda sama. Jadi jawabannya adalah A. Mudah sekali bukan? Yuk kita lanjut ke soal nomor 19. Soal nomor 19, alat optik yang memiliki lensa cembung sehingga dapat membantu mendekatkan objek ke mata serta membantu untuk melihat benda yang kecil adalah A. Kacamata. B. Loop. C. Mikroskop. D. Kamera. E. Teropong. Jawabannya, loop merupakan alat optik yang memiliki lensa cembung yang membantu mendekatkan objek mata dan membantu melihat benda yang kecil. Jadi jawabannya adalah B. Wah, mudah sekali bukan? Yuk lanjut ke soal nomor 20. Soal nomor 20. Suatu nyala lilin digeser berada di depan suatu cermin sehingga terbentuk bayangan yang dapat ditangkap layar. Yang pertama, cermin tersebut adalah cermin cekung. Yang kedua, jarak benda ke cermin lebih kecil dari jari-jari kelengkungan cermin. Yang ketiga, jarak bayangan lebih besar dari jari-jari kelengkungan cermin. Yang keempat, jarak fokus cermin negatif. Yang benar adalah A.
1, 2, dan 3, B, 1 dan 3, C, 2 dan 4, D, 4, E, semua benar. Jawabannya, suatu bayangan yang terbentuk pada gambar adalah terbalik dan diperbesar. Jika terbalik, maka sifat berikutnya pasti nyata. Dari sifat yang terbentuk dapat kita kesimpulkan bahwa yang pertama, cermin yang digunakan adalah cermin cekung atau dengan kata lain fokus cermin bernilai positif. Pernyataan 1 benar dan pernyataan 4 salah. Yang kedua, benda berada di ruang 2 antara F dan R. Pernyataan 2 benar. Yang ketiga, dengan kaidah angka 5, ruang benda ditambah ruang bayangan sama dengan 5. Maka, bayangan berada di ruang 3, lebih besar dari R atau 2F. Pernyataan 3 benar. Jadi jawabannya adalah A, 1, 2, dan 3. Yuk kita lanjut ke soal nomor 21. Soal nomor 21. Suatu benda setinggi 8 cm diletakkan 15 cm di depan sebuah cermin cembung yang memiliki jari-jari kelengkungan 45 cm. Tentukan letaknya. Dari soal di atas dapat kita ketahui bahwa hanya adalah 8 cm, S-nya 15 cm, dan R-nya adalah minus 45 cm. Yang ditanyakan adalah S-aksen. Jawabannya 2 per R sama dengan 1 per S ditambah 1 per S aksen. 1 per S aksen sama dengan 2 per R dikurang 1 per S, sama dengan minus 2 per 45 dikurang 1 per 15, sama dengan minus 2 per 45 dikurang 3 per 45. 1 per S aksen sama dengan minus 5 per 45. S aksen sama dengan 45 per minus 5. S aksen sama dengan minus 9 cm di belakang cermin letaknya. Yuk kita lanjut ke soal nomor 22. Soal nomor 22. Sebuah lensa berjarak fokus 4 cm digunakan sebagai loop. Agar mata melihat tanpa berakomodasi, maka letak benda tersebut dari loop adalah agar mata tidak berakomodasi, maka benda harus diletakkan tepat pada jarak atau titik fokus lensa. Jadi jawabannya adalah 4 cm. Yuk kita lanjut ke soal nomor 23. Soal nomor 23. Sebuah benda yang akan dilihat dengan menggunakan mikroskop harus diletakkan pada... Jawabannya, karena letak benda yang akan dilihat harus berada di ruang 2 lensa objektif. Mudah sekali bukan? Yuk kita lanjut ke pembahasan soal nomor 24. Soal nomor 24. Pelangi merupakan salah satu peristiwa yang menunjukkan bahwa cahaya memiliki sifat... Jawabannya, salah satu sifat cahaya yaitu cahaya tampak. Pelangi merupakan salah satu contoh peristiwanya. Yuk kita lanjut ke pembahasan soal terakhir yaitu soal nomor 25. Soal nomor 25. Proses perjalanan cahaya pada mata hingga terbentuk bayangan benda adalah... Jawabannya, kornea, pupil, iris, lensa mata, cahaya membentuk bayangan. Bayangan ditangkap retina. Jadi, kesimpulan yang dapat kita ambil dari video pembelajaran ini adalah alat-alat optik adalah alat-alat yang salah satu atau lebih komponennya menggunakan benda optik. Misalnya, cermin, lensa, atau prisma. Alat optik memanfaatkan prinsip pemantulan atau pembiasan cahaya. Beberapa alat optik antara lain kamera, loop, mikroskop, teleskop, proyek, episkop, dan lain-lain. Wah, alat optik ternyata banyak macamnya ya. Salah satunya adalah mata. Kemampuan mata manusia memang terbatas, tapi dengan pengetahuan cermin dan lensa, penglihatan kita jauh lebih luas dan bervariasi. Misalnya, kita jadi bisa mengkoreksi rabun dekat dan rabun jauh, melihat benda yang sangat kecil dan sangat jauh, atau sudutnya letaknya sangat tersembunyi, hingga melihat benda yang berada di tempat lain. Wah, ternyata fisika sangat mudah ya. Asalkan kita rutin berlatih. Jangan lupa terus belajar serta baca bukunya ya teman-teman. Sekian video pembelajaran dari saya. Jika ada salah, saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal hingga akhir. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman.